Harus. Ini sudah 13. Kita tunggu sedikit lagi nggak, Ustaz, nggak? Siap, siap. Nanti lagi semoga bertambah kajian kita. Kita akan melanjutkan lagi pada bab bab hadis berikutnya. Oke, ini apa? Termasuk hadis ke 5 insya Allah. 5 nggak? Kemarin keempat lagi. Yang makan dulu, buat aja. Wah, ini kertasnya iya. Ini data yang sambil nunggu banyak baca ya punya ya baca itu sama dengan siswa yang baru ya. Aduh, saya pas baca sebelum ini jadi bukan seperti itu ya. Kenapa kita ini di setiap berubah. Iya, nah, meski soal itu 18 ya, sekarang ada setiap 10 tahun. Iya, nah yang sekarang ini lebih dengan siklus hidup ya. Kemudian dan cluster. Nah, itu yang mungkin nanti terus terangannya saya belum baca semua ini cluster ya. Kalau terus Alhamdulillah kita mulai. Tetap sudah jam 7.41. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, agar kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan semoga kita mendapatkan barakah pada pertemuan kali ini, mendapat ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan taslim tanpa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita masih pada materi yang sama, ya, berkaitan dengan memuliakan alim ulama, kemudian orang terhormat mendahulukan mereka atas yang lainnya, menjunjung tinggi majlis mereka serta menampakkan martabat mereka. Kita sudah membahas pada beberapa pertemuan yang lalu melalui dalil, dan alhamdulillah sudah 4 hadis yang kita bedah, dan kita akan masuk hadis kelima yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Salman. Dan seperti biasa kita akan buka diskusi
seputar realita yang berkaitan dengan topik kajian ini, yang tentunya setelah ada saja realita yang kita alami, sehingga tuntunan yang diajarkan hadis ini betul-betul nanti bisa mengoreksi apakah realita kehidupan kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasul. Inilah bentuk aplikasi bagaimana kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir diskusinya cukup seru. Yang soal imam, bagaimana imam itu, yang terakhir itu belum terjawab. Ya, sudah terjawab oleh Ustaz Salman sebenarnya. Yang soal rukuk, sujudnya boleh diperpanjang atau tidak, itu memang tergantung dari kondisinya masing-masing. Rukuk boleh diperpanjang, dalam prinsipnya. Sujud juga boleh diperpanjang, secara prinsipnya begitu. Jadi rukuk itu kemarin sudah kita contohkan, ada hadis Rasulullah yang berkaitan dengan eh, masalah panjangnya rukuk, kemudian juga sujud juga demikian, karena ada dalam doa yang mustajab di dalam sujud itu. Tapi memang tergantung dari kondisi, kalau jamaahnya itu jamaah yang kira-kira memungkinkan. Tapi bila tidak, mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi jamaah. Jadi tidak ada larangan khusus bagaimana rakaat terakhir itu sujudnya dipanjangkan, tidak ada, tapi diperbolehkan karena juga boleh menambahkan untuk perform. Kemudian yang menjadi pertimbangan ya tidak berlebihan, tidak memberatkan jamaah, khususnya kalau membaca surat-surat panjang. Nah, ini kalau waktu pertanyaan yang lalu itu saya juga melihat tendensi pembacaannya ke arah sana. Ada yang memang makmum itu sukanya bacaan-bacaan pendek, sehingga begitu dapat imam yang bacaannya panjang, itu juga nanti bikin malah suudonnya, wah, istilahnya gimana ya, gerundel. Gerundel, tapi kan ini namanya juga makmum, ya ikut saja gitu. Ini pernah kejadian bahwa di tempat kami itu ada sholat maghrib tapi bacaannya menggunakan surat Al-Mulk. Satu surat Al-Mulk itu cukup panjang, cukup panjang. Itu akhirnya ada yang batuk-batuk. Nah, batuk satu muncul batuk yang lainnya. Nah, ini kode sebenarnya gitu. Tapi ngomong. Nah, jadi bukan kok akhirnya apa namanya mengatakan bahwa seakan-akan imamnya itu riya gitu untuk menunjukkan hafalannya. Tidak demikian ya. Jadi saya pikir memang harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini sudah dijelaskan Ustadz pada pertemuan minggu lalu dalam diskusi kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis yang kelima yang insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Salman, dan monggo kita simak bersama. Dan Bapak Ibu setelah dalam diskusi pencerahan beberapa hadis nanti diperbolehkan bertanya seputar topik ini, atau juga mungkin beberapa yang masih berkaitan dengan topik ini kita diskusikan bersama, sehingga kita bisa memahami aplikasi di dalam kehidupan kita, dan juga sebenarnya aplikasi bagaimana itu mengamalkan sunnah Rasulullah. Ini Pak Rasul, dan ini mendapatkan sunnah dan mendapatkan pahala. Demikian saya kira pengantar saya, dan selanjutnya kami persilakan Ustadz Salman untuk menjelaskan hadis yang kelima dan seterusnya. Monggo Ustadz. Terima kasih Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat, nikmat dan karunia-Nya dengan izin Allah kita masih dapat hadir dalam kajian Islam intensif sahabat sehat. Yang pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian Kitab Riyadhus Shalihin bab 44 yang akan dimulai dari hadis yang kelima tentang bagaimana kita menghormati ulama, orang yang lebih tua, orang yang tokoh utama, dan mendahulukan mereka. Insya Allah kita akan membaca hadis yang kelima. Silakan ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhudin ya'ni fil qabri thumma yaqulu ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara dua orang laki-laki dari golongan orang-orang yang syahid dalam perang Uhud. Bukan Badar ya, terjemahannya salah. Perang Uhud karena di bahasa Arabnya Qatla Uhudin, perang Uhud. Yakni fil qabri, yang dikumpulkan dalam satu kuburan. Kemudian beliau bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhanil Qur'an? Mana di antara dua orang ini yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya? Ketika beliau diberikan isyarat antara salah satunya, maka yang dikatakan lebih banyak hafalan Quran itulah yang lebih didahulukan untuk dimasukkan dalam liang lahat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita, bagaimana kita menghormati orang-orang yang berilmu, orang-orang yang hafal Al-Quran. Hatta sampai ketika mereka mendapatkan derajat syahid, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan suci bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana derajat syahid sendiri itu sudah memiliki paling tertinggi. Tapi Rasulullah SAW masih bertanya mana yang paling banyak hafalan Qur'annya, mana yang paling banyak interaksi dengan Qur'annya, mana yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena di dalam hadis tersebut mereka diutamakan untuk masuk ke liang lahat, ke kuburan. Sebab apa? Sebab mereka lebih dulu untuk bertemu dengan Rabb-Nya, lebih dulu untuk bertemu dengan Tuhannya. Allah memberikan kasih sayang lebih, maka mereka lebih diutamakan untuk dimasukkan dalam liang lahat, liang kubur. Inilah yang
menjadi keutamaan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran agama. Sehingga ketika dalam prosesi pemakaman, ketika ada dua orang atau lebih, itu lebih didahulukan orang yang hafalan Qur'annya lebih banyak. Selain daripada itu, dalam hadis ini kita mengambil ibrah bahwasanya boleh mengubur dua orang atau lebih dalam satu lubang. Kalau saat ini karena keterbatasan taman pemakaman umum, maka orang yang wafat terakhir, orang wafat belakangan itu bisa ditumpuk dengan yang wafat lebih dulu. Kalau lebih dari 5-10 tahun, yang mana jasad awalnya itu sudah menyatu dengan tanah. Tapi dalam hadis ini, ketika mereka gugur di dalam medan perjuangan, ketika perang Uhud itu adalah lebih dari 70 syuhada, mereka dibuatkan lubang, eh, dimakamkan dua-dua, atau kalau misalkan banyak kayak yang terjadi di jalur Gaza saat ini, ada pemakaman massal dibikin begitu banyak. Nah, yang di sini bisa mengambil hukum bolehnya mengubur dua orang atau lebih dalam satu lubang dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi berkebutuhan, eh, terbatasnya liang atau tanah untuk menguburkan, sehingga satu jasad atau dua jasad bisa ditumpuk atau bisa didekatkan, dikubur dalam satu lubang. Dalam peristiwa ini, posisi yang paling utama karena dikubur dalam satu lubang, dua orang dalam satu lubang, maka yang paling dekat dengan kiblat yang lebih didahulukan, dan mereka adalah orang yang hafalan Qur'annya paling banyak, bacaan Qur'annya paling bagus. Itu yang lebih didahulukan dan diletakkan yang paling dekat dengan kiblat. Kemudian setelahnya, kemudian setelah. Nah, di sini kita mengambil ibrah, pelajaran bahwa bolehnya mengubur dua orang atau lebih dalam satu lubang liang lahat, liang kubur, dan mendahulukan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya dan ditetapkan yang paling dekat dengan arah kiblat. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kemuliaan orang yang berilmu, orang yang hafalan Qur'annya banyak, bacaan Qur'annya bagus dibandingkan dengan yang lain. Mereka didahulukan untuk bertemu dengan Rabb-Nya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang keenam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arani fil manami atasawwaqu bisiwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhari fanawaltu siwakal asghara faqila li kabbir fadafa'tuhu ilal akbari minhuma rawahu Muslim musnadan wal Bukhari ta'liqan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Arani fil manam,
Saya pernah melihat dalam mimpi. Berarti kalau mimpinya Rasul itu adalah wahyu. Arani fil manam. Saya pernah melihat diri saya dalam mimpi. Ini bukan impian ya, mimpi. Fil manam. Ra'a fil manam itu mimpi. Di waktu saya sedang bersikat gigi. Atasawwaku bisiwakin. Bersugi ini bahasa apa bersugi? Lagi sikat gigi menggunakan kayu siwak. Faja'ani rajulani, lalu datang kepadaku dua orang laki-laki, ahaduhuma akbar minal akhar. Yang satu lebih tua dibanding yang lainnya. Yang lainnya berarti lebih kecil. Dua orang ini ada yang lebih besar usianya dan lebih kecil usianya. Lebih tua dan lebih muda. Fanawaltu siwaka al-asghar. Lalu siwak itu ingin saya berikan kepada yang lebih muda, yang lebih kecil. Faqilali, lalu ada yang mengatakan kepadaku, kabbir, berikan yang lebih tua lebih dulu. Yang senior dulu yang dikasih. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Oleh karena itu, saya berikan kepada yang lebih tua di antara kedua orang tadi. Hadis riwayat Muslim secara musnad, menyambung sanadnya, dan Imam Bukhari dengan taklik yang terputus, terbatas sanadnya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi Nabi adalah wahyu yang memberikan pelajaran kepada kita. Beda dengan mimpi kita, ada kalanya bunga tidur, ada kalanya hal-hal yang lainnya. Dalam hal ini, hadis ke-6 ini, Nabi bermimpi sedang bersiwak, gosok gigi. Kalau pada zaman Nabi itu dengan kayu siwak, saya nggak tahu nama kayunya itu apa. Kalau nanti ada yang pergi haji, biasanya hadiahnya siwak ya, kayu siwak buat membersihkan gigi yang dipakai kalau biasanya menjelang sholat takbiratul ihram buat sholat. Kemudian lagi bersikat gigi, bersiwak, datang dua orang. Kemudian karena siwak ini eh, salah satu dari fitrah ya, bersuci, membersihkan gigi. Maka ketika datang dua orang, saya ingin membagi, kata Rasul, membagi siwak ini kepada kedua orang tersebut. Rasul awalnya ingin ngasih siwak kepada yang lebih kecil, yang lebih muda. Tapi kemudian ada yang mengatakan yang lebih tua dulu yang diberikan. Maka di sini kita mengambil ibrah, mendahulukan orang yang lebih tua dalam hal membagikan siwak. Atau juga dalam hal-hal yang lainnya. Ketika kita memiliki punya makanan banyak, ya kita bagikan minuman begitu pula. Kemudian ketika kita jalan bersama-sama, naik bis, maka yang didahulukan yang lebih tua lebih dulu untuk naik ke bisnya. Kemudian kalau lagi berkumpul, berapat bersama-sama, dahulukan yang bicara yang lebih senior dulu. Ini adalah adab kita. Adab Islam, dalilnya hadis yang keenam ini diwakili oleh siwak. Ya, Rasulullah ingin membagikan siwak diutamakan kepada yang lebih tua terlebih dahulu. Proses ini membagikan kepada yang lebih tua itu, lebih tua lebih dahulu, itu jika tidak secara berurutan. Artinya begitu banyak. Maksudnya berurutan kalau misalkan dalam posisi berbaris, atau dalam posisi melingkar, atau dalam posisi urut-urutan, maka sunnahnya yang lebih dahulu adalah setelah pemimpin, maka yang
lebih dari kanan pemimpin itu yang mulai terlebih dahulu. Misalkan berbicara lebih kanan, yang di kanannya pemimpin dulu yang mulai bicara. Ini kalau eh, berurutan, ya, berbaris, maka atau dalam posisi melingkar, diminta misalkan ada yang berbicara, maka berbicara yang ah, berada di sebelah kanan. Secara sunnahnya at-tayammun min jihatil aiman. Tapi kalau tidak berurutan acak, maka yang diberikan untuk berbicara terlebih dahulu adalah orang yang paling tua di antara hadirin yang datang. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat konteks hadis ini, seakan-akan Rasul ketika mau bersiwak, ya, menggosok gigi, kalau kita pakai sikat gigi, itu sepertinya hanya satu. Jadi Rasul pakai kemudian dipakai buat yang lain. Nah, ini ada yang memahami seperti itu, tapi mungkin bagi orang kesehatan seperti kita semuanya, uh, di sini memiliki banyak siwak, ya, tidak hanya satu, tapi lebih dari satu, sehingga siwak yang belum terpakai itu dibagi kepada yang lebih tua terlebih dahulu, kemudian kepada selanjutnya. Sehingga ketika ada orang ingin memakai, meminjam milik orang lain, dalam hadis ini pula harus seizin dengan pemiliknya. Jadi jangan main pakai-pakai aja, tapi harus izin dengan pemiliknya. Terkadang pemiliknya itu memang sudah mengizinkan secara umum. Kalau ada yang mau pakai, tafadhol, silahkan. Nah, itu kalau dihukumi seperti itu, maka siapapun boleh menggunakannya, boleh memakainya, boleh mengambilnya. Sehingga tidak perlu menunggu izin, apalagi izin tertulis dari pemiliknya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keenam ini kembali diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan orang yang lebih tua untuk diberi, misalkan berbicara, diberi makanan, diberi minuman, atau berjalan, dahulukan mereka. Dan ini sesuai dengan adat ketimuran kita, mendahulukan orang yang lebih tua dari kita. Demikian hadis yang keenam. Karena kita hadis bab 44 ini ada 12 hadis agak panjang, maka kita coba eh, membahasnya agak lebih banyak. Kita masuk hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzsyaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dzis sultanil muqsiti. Haditsun hasanun rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ijlalillahi ta'ala. Sesungguhnya di antara cara mengagungkan, membesarkan Allah ialah dengan cara ikrama syaibatil muslim. Memuliakan orang muslim yang sudah yang sudah berambut putih. Kalau bahasa terjemahannya sudah beruban. Artinya sudah senior, sudah tua. Memuliakan orang yang orang muslim yang sudah beruban.
Kemudian wahamilil Quran, orang yang menghafal Quran. Ghairil ghali fihi, yang tidak melampaui batas. Wal jafi anhu, dan tidak pula meninggalkannya. Nanti kita terangkan apa maksudnya. Dan yang ketiga, wa ikrama dhis sultanil muqsid, dan yang ketiga memuliakan seorang penguasa yang adil. Hadis Hasan diriwayatkan dari Imam Abu Dawud. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan pelajaran oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati orang yang lebih tua. Dalam bahasa hadis 7 ini termasuk mengagungkan Allah, perbuatan membesarkan Allah, mengagungkan Allah adalah memuliakan, mendahulukan orang yang lebih tua dari kita. Zisyaibatil muslim. Muslim yang sudah beruban. Maksudnya beruban tadi adalah orang yang senior, orang yang sudah tua. Kita muliakan, kita jamu, kita fasilitasi. Ya, kalau saat ini eh, mereka yang lansia lebih didahulukan untuk berangkat haji, ya, ketimbang yang masih muda, supaya genap rukun Islam yang kelima. Yang kedua, termasuk cara kita mengagungkan Allah adalah dengan kita memuliakan, menghormati hamilil Quran, orang yang interaksi dengan Qurannya banyak, orang yang hafal Quran, tapi diberikan kata sifat di sini, ghairil ghali fihi, yang tidak berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Al-Quran itu ketika kita memahami, ada ketika kita baca, ada yang hukumnya muhkam, ada yang mutasyabih. Muhkam itu jelas, hukumnya jelas, itu langsung dipakai, langsung digunakan. Misalkan tentang masalah wudhu, ya, di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Ma'idah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, jika kalian ingin mendirikan sholat, maka irsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, dan seterusnya. Ini tentang fikih muhkam. Ada yang mutasyabih. Mutasyabih itu samar-samar. La ya'lamuha illa al-qalil. Nggak banyak yang tahu kecuali sedikit. Kita nggak tahu kita punya ilmunya atau tidak. Hukum-hukum mutasyabih misalkan memahami ayat alif lam mim. Maksudnya apa alif lam? Kita nggak tahu. Ya. Tapi beberapa orang ulama mengetahuinya. Kita yang tidak tahu jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan memaknainya. Bahkan sampai ini tasyadud ya. Al-ghali fil Quran. Ya, tasyadud terlalu berlebih-lebihan dalam memahami Al-Quran yang bukan pada tempatnya. Wal jafi anhu, dan juga meninggalkannya. Al-Quran ada di rumah, mushafnya ada, tapi penuh debu, nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Kalau ditanya punya Quran, punya mushaf, ada. Pernah dibaca? Ah, ini dia. Nah, kadang-kadang makanya sangat berterima kasih. Ya, setiap malam Jumat, nanti malam biasanya ada yang share. Ya, Kahfi Time, gitu ya. Jadi mengingatkan malam Jumat atau hari Jumat untuk membaca surat Kahfi. Ya, disunahkan begitu. Sehingga
Quran yang ada di rumah bisa kita buka, kita baca. Kalau misalkan susah, sekarang sudah ada aplikasi di HP kita, bisa kita download, ya. Jadi HP kita bukan hanya isinya sosial media saja, tapi bisa ilmu, ada Qurannya di situ, ada aplikasi, ada tafsir, ada terjemah dan lain sebagainya. Kita bisa baca di dalam smartphone kita. Nah, jadi Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, juga bisa menelantarkan kita. Kalau kita tidak menggunakannya secara optimal, secara baik-baik, maka kita nanti akan ditelantar oleh Al-Quran. Ketika kita melantarkan di dunia, di akhirat nanti kita akan ditelantarkan oleh Al-Quran. Al-Quran bisa menyelamatkan kita, juga bisa menjerumuskan kita. Nah, ini maksudnya dengan hamil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu, memuliakan orang yang hafal Al-Quran, yang tidak melampaui batas dalam membacanya dan juga tidak pula meninggalkannya. Dan yang dimuliakan yang ketiga adalah ikrama zis sultanil muqsid. Kita muliakan, kita hormati pemimpin yang adil. Pemimpin yang berjuang untuk masyarakatnya. Nah, itu di dalam hadis ini harus ya kan, dan itu juga muliakan atau termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah, hadis ketujuh ini termasuk cara bagaimana kita mengagungkan Allah, dengan cara kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, menghormati orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya, dan menghormati pemimpin yang adil. Mudah-mudahan tiga hadis yang kita bisa kaji secara singkat, secara ringkas, dapat memberikan pemahaman pada kita dan dapat kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ketika kita bersosial, bermasyarakat. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Kata-kata ini, lebih tua kita hormati, kita muliakan, lebih muda kita sayangi, ada di hadis yang berikutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menjelaskan ketiga hadis, terutama ini kuat yang berkaitan dengan adab ya. Berkaitan dengan adab. Alhamdulillah tadi kalau hadis pertama itu mendahulukan yang lebih berilmu. Bahkan ketika ada pemakaman yang ditumpuk ya, ditumpuk bukan berarti ditumpuk atas dari bawah ke atas ya. Berarti nyamping itu Ustaz ya maksudnya ya, nyamping ya. Tapi yang di depan dia sebagai imam. Anggaplah seperti itu, ya. Kalau saya pahamnya gitu, ya, seperti imam, imam tapi di dalam kubur. Jadi menempatkan yang berilmu, hafalannya lebih baik, bacaannya lebih baik di depan. Terus kemudian seterusnya. Kemudian yang kedua, hadis yang ke-6 tadi adalah mendahulukan yang lebih tua, berarti menghormati. Yang kita ceritakan yang lalu, bagaimana sahabat Rasul itu terlambat untuk mengikuti salat jamaah. Dan karena ada orang yang lebih sepuh, dia melakukan bahkan sampai dibela-belain masbuk. Karena memang juga Rasulullah juga diberikan isyarat oleh Allah melalui malaikat. Nah ini mendahulukan yang lebih tua. Kemudian yang ketiga tadi adalah menghormati yang beriman, dalam ilmu dan yang adil. Ini beriman, ilmu, dan adil. Ini hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kesopanan. Dan ini yang mencerminkan sebenarnya kehidupan kita sehari-hari di Indonesia. Ketika kita aplikasinya dan terutama Indonesia itu adalah sami'na wa ata'na, itu betul-betul terlihat. Sehingga ketika apa kata orang tua kita, dia patuh. Namun saya agak khawatir Ustadz, yang perkembangan generasi yang akhir-akhir ini, generasi Z itu cenderung untuk tidak ini aja, lebih percaya kepada AI atau teknologi informasi, sehingga ini mulai tergerus. Ini khawatir saja.
Di tengah juga kekuatan orang tua tidak seperti dulu lagi memberikan wejangan kepada anaknya. Makanya sebenarnya orang tua itu tidak harus inti-intinya untuk mengingatkan kepada anaknya. Terutama setidaknya ya menyampaikan pesan seperti yang Luqman sampaikan kepada putranya di ayat surat Luqman ayat 16 17. Sholat, kemudian apa itu ukhuwah Islamiyahnya, jadi berbuat baik dan sebagainya. Itu ada di ayat 16 17 sampai ayat 20 sama 18 kalau nggak salah, apa 19 sampai 20 lah katanya begitu. Nah, ini adalah adab. Jadi kita tidak boleh berhenti sehingga nanti adab ini ditanamkan itu. Nah, ini berkaitan dengan iman, ilmu dan amanah. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dijelaskan tadi. Nah, kita akan buka diskusi Bapak Ibu sekalian. Silakan boleh bertanya langsung atau melalui chat Zoom ini bisa ditulis bila tidak mau bertanya langsung. Ini ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Sehingga nanti kita tidak akan terjerumus bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan kita. Kami persilakan Bapak Ibu bila ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Saya pancing dulu Ustadz ya. Boleh Nah, saya, Pak Sakri? oh monggo silakan Pak Agus. Monggo. Mohon maaf. Alhamdulillah. Pak Monggo. Ustadz, Pak Ustadz Salman, terima kasih banyak. Luar biasa ininya, sharing ilmunya. Enggak, saya mohon juga dimaafkan oleh, apa namanya, oleh peserta yang lain karena saya termasuk newcomer di apa, di forum KIS ini. Luar biasa. Saya ingin bisa bisa terus mengikuti kajian ini. Luar biasa. Saya ingin bertanya, Ustadz. Tadi juga Pak Sakri apa dalam pengantarnya eh, menyampaikan tentang adab sholat, itu ya. Lalu ada kaitannya juga dengan hadis yang sampai hadis 7 ini, eh, tentang kita menghormati orang yang lebih berilmu gitu daripada kita. Lalu saya juga pengen dikoreksi, eh, pernah saya coba simpulkan bahwa yang jadi imam dalam sholat itu ada empat faktor yang harus diperhatikan. Mohon dikoreksi kalau ini salah. Yang pertama adalah orang yang hmm, hafalan Al-Qur'annya banyak, itu harus didahulukan jadi imam. Lalu kalau masih sama dengan eh, yang lainnya, hadisnya, siapa yang hafalan hadisnya lebih banyak, itu juga harus diperhatikan. Nomor tiga adalah siapa yang dahulu masuk Islam, katanya seperti itu, menjadi Muslim. Lalu yang nomor empat itulah yang paling ini. Kalau itu masih nomor dua, nomor tiga masih sama, hafalan hadisnya sama, hafalan Qurannya sama, hafalan hadisnya sama, lalu masuk Islamnya sama, pilih yang paling tua. Tapi kriteria atau faktor satu, dua, tiganya tetap harus diperhatikan. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Mohon koreksinya. Lalu eh, cara mengkoreksi ini juga mohon 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 di dicerahkan saya Ustadz, terutama mohon dikoreksi cara eh, atau adab apa ya, menyampaikan kepada orang yang menjadi imam dan sering menjadi imam tapi eh, dalam sholat, dalam bacaan surat-suratnya, mungkin karena orang Sunda tidak bisa membedakan antara p peyem dengan f, kadang-kadang terbaca p. Kafirun itu terbaca kafirun gitu. Itu kan eh, salah gitu. Lalu ada juga bacaan-bacaan yang terdengarnya, mohon maaf sekali, pada saat dijahirkan, pada pada saat membaca surat Al-Fatihah yang terdengar oleh makmum adalah magdu, ghairil maghdubi alaihim, bukan magdu. Itu cara mengkoreksinya, apakah boleh langsung pada saat sholat atau pada saat selesai sholat. Terima kasih Pak Ustadz. Itu saja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Agus itu bukan orang baru bagi saya karena beliau juga jamaah
Tak Cinti lantai 3 nggih. Nah, sekarang sudah purna nggih, Pak. Sudah purna, Nah, alhamdulillah itu sudah semenjak purna. purna saya nggak pernah ketemu lagi di lantai 3. Iya, Beliau itu iya. jamaah yang di belakang imam terus, Pak. Jadi nggak pernah di pinggir. Alhamdulillah. 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 Tapi sayang bergabungnya baru hari ini. Padahal kita sudah puluhan tahun yang lalu, Pak. Untuk Puluhan kajian tahun. ini. Ya, sudah Pak belasan Sakti tahun. justru ustadz saya, Pak Ustadz Paman, Pak Sakti Pun ustadz ngoten. saya Nggih. itu luar biasa. Baik, matur suwun Ustaz. Jadi intinya tadi adab tadi ada jadi syarat imam. Kemarin sebetulnya minggu lalu sudah kita bahas itu, Pak Agus. Kemudian sekarang bagaimana cara menegur kalau andai kata ada imam yang salah. Mohon Kami maaf ini. persilakan. Ya. Iya, eh, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus ya tentang kriteria imam itu sudah kita sampaikan. Tadi kita memulai hadis 567, prasyarat imam yang tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa imam lebih dahulukan yang hafalannya paling banyak, kemudian hafalan hadisnya paling banyak, kemudian yang masuk Islam atau yang berhijrah lebih dulu, kemudian lebih tua, itu ada di hadis yang pertama di dalam kitab bab 44 ini. Jadi apa yang tadi disampaikan benar ada di hadis yang pertama. Kalau kita tadi membaca mulai dari hadis yang kelima. Jadi silakan nanti ininya hadisnya juga bisa di-share, hadis keempat, bab 44 ini. Di hadis yang ke pertama itu apa yang tadi disampaikan. Tapi memang dalam eh, di lapangannya, ketika masjid ada pengurusnya, ada DKM-nya, nah itu semuanya ditangani oleh pengurus DKM. Jadi DKM yang memilih. Kalau sudah dipilih oleh DKM, imamnya, bilalnya, petugas-petugasnya, maka kita jamaahnya menurut apa yang diputuskan oleh DKM. Kalau kita mau protes, protesnya ke DKM. Kenapa kok milih imamnya yang begini-begini? Nah, tapi kriteria secara umum untuk menjadi imam, apa yang tadi telah disebutkan oleh Pak Agus. Kemudian bagaimana cara menyampaikan ke imam ketika mendapati bacaannya yang kurang tepat. Kalau misalkan bacaannya salah ketika lagi sholat, kita langsung menyampaikan. Misalkannya bacaannya keliru, atau dia lupa khilaf, ada dia mentok, tapi apa setelahnya itu dia lupa, eh, makmum yang di belakangnya itu mengingatkan. Kalau nggak salah, hadis yang kedua itu berbicara tentang siapa yang berada posisi di belakang imam, yaitu orang yang paling nomor duanya setelah imam. Jadi nggak sembarangan juga, eh, orang yang paling di belakang imam itu adalah orang yang top juga, orang yang utama. Ketika imam uzur, imam berhalangan, dia yang menggantikan, dia yang maju. Gitu. Jadi jangan sampai yang di belakang imam itu anak kecil, ya, sehingga mengurangi keafdolan sholat berjamaah. Ini kalau yang bacaannya keliru atau dia lupa. Tapi kalau tadi apa yang disampaikan, makharijit hurufnya itu nggak tepat gitu ya, ya ini disampaikannya di luar sholat. Dan itu disampaikannya secara baik-baik. Tapi memang kita punya kelebihan dan kekurangan ya. Ya tadi misalkan mohon maaf ada orang yang Sunda yang mengucapkan F jadi F gitu ya. Tinggal ini dilatih aja untuk bisa berubah. Orang Jawa begitu juga. Ain susah dia makainya nga jadi pakai eng gitu ya. Memang udah begitu. Bukan orang Indonesia aja, orang Arab begitu juga. Saya belajar di Mesir itu Jim J itu Jim itu pakai G ya. Jim itu pakai G. Apa namanya? Dalam Al-Qur'an, maka mereka ketika baca Quran harus merubah settingan ininya, settingan eh, suaranya. Eh, dengan cara belajar pelan-pelan talaki kepada guru Al-Quran gitu. Demikian cara menyampaikannya. eh,
sesuai dengan kondisional. Kalau ada yang keliru bacaannya, ada yang salah atau yang lupa di tempat ya. Cuma kalau misalkan tadi ghairil maghdubi alaihim kita apa namanya diberikan di tempat itu namanya nanti akan eh, akan apa namanya saut-sautan gitu ya. Eh, diberikan dikasih taunya itu setelah selesai sholat atau di majelis yang berbeda untuk disampaikan kekeliruan atau kekurang tepatan dalam eh, bacaan. Demikian mungkin Pak Agus atas komentar pertanyaannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi benar bagus. Jadi syarat Terima kasih Ustaz Salman. ya, Misalnya. syarat yang tadi disampaikan oleh Ustadz Salman kita bahas pada tes pertama kemarin, pertemuan minggu lalu sebenarnya. Ada persyaratan pertama adalah dia yang hafalan dan bacaan Qur'annya jauh lebih bagus. Kemudian yang melaksanakan sunnah Rasulullah lebih banyak. Kemudian yang dia lebih dulu sebagai seorang muslim atau lebih lebih banyak melakukan kebaikan lebih dulu. Yang terakhir adalah berusia. 4 kriteria ini masih agak ketemu dalam jajaran di belakang makmum itu. Nah ini juga itu salah satu seringan yang luar biasa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan masalah uh, di apa namanya mengingatkan ini, Ustaz saya juga punya pengalaman mengingatkan itu waktu ketika membaca surat Al-Mulk. Nah barangkali mungkin saya juga keliru cara saya mengingatkan ya Ustaz. Ketika wahwal azizul ghafur Al-Mulk ayat pertama itu tapi dibacanya menjadi wahwal azizul hakim. Kemudian saya mengucapkan subhanallah. Saya membenarkan dengan ucapan wahwal azizul ghafur. Nah, dia mengulang lagi. Tapi masih kembali kepada Azizul Hakim. Jadi mungkin barangkali ingatan dia Azizul Hakim. Kemudian saya kembali wawal Azizul Ghafur. Subhanallah wawal Azizul Ghafur. Nah, akhirnya dia ragu dengan hafalannya dia. Kemudian dia balik membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu lebih baik menurut saya. Kalau saya sih betul. Nah, mungkin mohon penjelasan yang ini cara mengingatkan. Tapi kalau ada hadis Rasulullahnya kan, kalau yang diriwayatkan Bukhari Muslim itu adalah membaca Subhanallah. Itu bila laki-laki, tapi bila perempuan itu nanti sama-sama perempuan dan menepuk tangan, menepuk tepuk tangan untuk perempuan, menepuk itu menepuk bahunya atau seperti apa gitu. Nah ini mohon penjelasan Ustadz terkait dengan contoh yang seperti yang ditanyakan oleh Pak Agus. Iya, eh, pengalaman juga Pak Yai. Eh, jadi imam itu kan eh, ujian mental, ujian psikologi ya. Jadi nggak orang mungkin hafal gitu ya. Tapi ketika jadi imam ini kayak demam panggung. Bisa jadi buyar hafalannya, sangat mungkin begitu. Nah, ketika dia salah, ya salah dalam artian eh, keliru seperti tadi Pak Yai contohkan. Kalau dia yakin dengan bacaannya, selama ini adalah bacaan yang sunnah, surat itu kan sunnah, bukannya Al-Fatihah yang fardu. Selama dia yakin dengan bacaannya padahal salah, kalau ada yang mau mengingatkan dan dia terima dalam artian eh, apa namanya eh, memperbaiki bacaannya, merubah, nggak masalah. Cuma selagi misalkan dia, sebagaimana tadi ujian mental, dia merasa yakin kemudian disalahin, nah itu langsung ngedrop, langsung ganti surat seperti tadi kejadiannya. Tapi ahsannya lebih baiknya karena ini nggak mempengaruhi keabsahan sholat gitu ya, sehingga tidak menjadi debat dalam sholat Ya, begitu. Nah, berbeda ini masalah bacaan berbeda dengan perbuatan gerakan. Gerakan yang salah kita mengucapkan subhanallah sebagai tanda ya, yang laki-laki jamaah laki-laki. Eh, Berbeda kalau jamaahnya perempuan semua, imamnya perempuan dengan cara eh, bertepuk tangan belakangnya ini. Eh, Kalau keliru atau lupa dalam gerakan, kita mengucapkan subhanallah. Itu pun
apa namanya eh, makmum yang ada di belakang, ya makmum yang ada di belakang, yang jadi nggak saling saut-sautan, seakan-akan satu masjid ngucapin Subhanallah gitu kan. Jadi ya sebenarnya ini aja apa namanya cukup yang di belakang imam yang mengucapkan itu, karena ya tadi ya ada kriterianya juga, yang di belakang imam itu adalah second topnya lah dari imam, seperti itu. Demikian Pak Yai, eh, komentarnya Pak Yai. Terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengingatkan dengan subhanallah. Dan kalau beberapa pendapat ulama itu dibolehkan asal tadi seperti tidak terjadi percakapan. Sekali Iya. dua kali cukup, habis itu nanti Dia ditetapkan lanjut ya, aja ya dengan itu. dilanjut saja. Gitu. Walaupun salah dia aja, karena nggak Iya, membatalkan atau mengurangi keabsahan sholatnya, karena ya, itu sunnah. ya. Yang bacaan surat sunnah ya. Surat kan sunnah, ya. Tapi Fatihah yang mungkin barangkali Fatihah perlu wajib. Kalau ada Fatihah yang hilang, misalkan, itu ya, kan kadang-kadang batal sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, kan hilang tuh 2 ayat, ya kan? Ada orang gitu, karena Alhamdulillahnya. ada Ar-Rahmanir-Rahim di situ, Bismillahirrahmanirrahim, langsung Maliki Yaumiddin, hilang dua Ya, ayat. Nah itu harus ya itu apalagi satu rakaat. batal berarti ya Ustaz. Dan iya, kurang 1 rakaat karena satunya hilang. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Iya. Eh, Memang saya juga pernah ngalamin nih tadi untuk jadi makmum di belakangnya itu agak sedikit takut-takut dan gemetar gitu. Saya pernah jadi imam juga, sering jadi imam juga, jadi gemetar juga. Saya Iya. takut sekali datang Makanya sholat orang nggak mau dipilih jadi imam karena tadi. itu dia. Saya gitu kalau kadang-kadang suruh gantikan di masjid lantai tiga, bilang, "Duh, gemetar sekali." Gitu. Hati-hati banget gitu. Dan kemudian saya nggak berani surat panjang, Nah, pendek-pendek yang karena saya kita hafal. paham begitu Pak Yai, Ya. bahwa jadi imam itu gemetaran, makanya kita jadi makmum jangan nyala-nyalain imam. Tidak Tambah mudah. gemetar lagi. Nah, saya kejadian di masjid di tempat saya saat itu ada memang alhamdulillah masjid saya itu makmur alhamdulillah karena jamaahnya itu minimal 3 baris dan satu baris isinya 30 hingga 90. Masya Allah. Itu paling kecil. Barakallah. Kalau subuh itu sampai 45 baris. Alhamdulillah. Barakallah. Nah, itu ada tradisi karena memang di situ ada tujuh tokoh yang disebut kiai. Tapi Hmm, masyarakat umum bukan pesantren. Nah, membiasakan diri yang di belakang itu memang adalah para para tujuh itu tadi. betul. Minimal ada 2 atau 3. Dan suatu ketika saya mencoba maju di belakangnya, kebetulan dekat itu saya maju di belakangnya. Nah, saya dikotek secara nggak langsung di jawil-jawil, Hmm. jawil-jawil di tangan saya. Jadi nggak kelihatan sama orang lain. Jawil-jawil. Akhirnya saya paham. Oh, ini ada kiai yang di belakang saya. Ya, saya mundur digantikan maju. Itu maksudnya Betul. gitu. Jadi Iya, benar-benar terjaga. Jadi tidak adabnya. bisa sembarangan, itu adab yang baik dan itu menjaga nanti keabsahan sholat kita sepanjang. Itu kira-kira Pak Agus ya yang didiskusikan oleh Pak Agus tadi sudah terjelaskan Pak. Ya, terima kasih Pak Sakri, terima kasih Pak Ustadz Salman, luar biasa. Ya, Jazakallah. Khairan Alhamdulillah, katsir. terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan ada lagi yang ingin bertanya. Ini masih jam 8.36. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi bila ada bisa lewat chat Zoom atau bertanya langsung. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Nah, Alhamdulillah. Bila tidak ada yang bertanya, saya kira mungkin sudah cukup ya dan paham bagaimana itu menempatkan diri sebagai seorang imam. Kemudian tadi ya syaratnya sudah diulang lagi oleh Pak Agus, bacaannya, kemudian amalan sunnahnya, kemudian dia yang lebih tua, amalan sunnahnya kemudian yang lebih dulu, jadi sebagai seorang Muslim, kemudian juga yang lebih tua. 4 kriteria ini tidak menyaring menjadi seorang imam. Jadi tidak sembarang menjadi imam, tapi percaya diri yang hafalannya bagus silahkan aja. Karena memang untuk menjadi imam, apalagi yang diikuti oleh jamaah yang cukup banyak itu, walaupun kita hafal kadang ketika imam itu buyar semua. Ini tidak mudah sekalian. Kemudian beberapa hal tadi yang berkaitan dengan masalah menegur, kemudian ada bacaan yang kalau minggu lalu itu eh, imamnya cukup lama, ini juga menjadi contoh. Jadi satu hal yang penting adalah imam itu wajib mengetahui rukun sholat. Jadi ketika salah harus ngapain, jangan sampai nggak mengerti rukun sholat itu juga akan menjadi buyar semuanya. Oleh karena itu tidak sembarangan menjadi imam. Jadi kalau memang bisa cari yang betul-betul mampu, terutama yang mengerti rukun. Ketika salah ditegur, subhanallah,
Nah, bingung itu kalau nggak tahu rukunnya. Apa nanti sujud sahwi atau tidak dan sebagainya. Nah, itu tahu rukunnya. Kalau nggak tahu rukunnya, nah ini tanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya tadi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian untuk sesi kita pada Kamis hari ini dan insya Allah menambahkan ilmu kita bagaimana adab kita untuk sholat berjamaah, kemudian mendahulukan yang lebih berilmu, lebih tua dan hafalannya Quran juga yang lebih banyak. Demikian Ustaz, kita tutup dalam doa untuk pertemuan kita pagi hari ini. Kami persilakan Pak. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas doa yang telah dipimpin. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah SWT dan pertemuan kita merupakan keberkahan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudahin pertemuan kajian pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kita dalam salah. Kita jumpa lagi pada Kamis minggu depan secara rutin pada link yang sama. Kami nggak pernah merubah linknya dan itu kalau dipencet lagi juga muncul lagi untuk Kamis depan pagi pada jam yang sama jam 7.30. Jadi silakan bergabung untuk tambahkan ilmu dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan salah. Kita akhiri. Subhanakallahumma سبحانك wa اللهم bihamdika وبحمدك asyhadu an أشهد la أن ilaha لا illa anta إله astaghfiruka إلا wa أنت atubu ilaik. أستغفرك Wassalamualaikum وأتوب إليك. warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun وعليكم Ustaz, السلام Assalamualaikum Mas ورحمة warahmatullahi Agus, wabarakatuh. الله teman Makasih Bapak Ibu Pak sekalian, Mas Ustadz, Adi, Mas Afri, Bapak Ibu semuanya. jazakallah khair. Kita jumpa Kamis minggu depan.